Dan ketika terjadi, perempuan ya, jadi kakak ipar saya sedang di rumah sendiri, kemudian ingin buang air besar, masuk ke kamar mandinya, masuk ke kamar kecilnya, dan belum selesai buang air besarnya, sudah terjadi stroke. Dan ketika stroke, apa yang terjadi adalah lemah, adalah bisa dikatakan lumpuh. Jadi tidak bisa teriak, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersih-bersih karena sedang buang air besar. Dan itu berlangsung lumayan lama. Artinya adalah sampai ada suaminya, berarti kakak ipar saya, datang dan anak-anaknya datang. Itu satu kejadian. Jadi betul-betul memang menakutkan stroke itu. Kejadian kedua adalah ketika tiba-tiba saja seorang pria, bapak, ingin buang air kecil malam hari, dari tempat tidurnya langsung menuju ke kamar kecilnya. Yang terjadi bukan buang air kecil, tapi yang terjadi adalah gelap semua, dan kemudian terjatuh. Terjatuhnya semua nih, yang namanya kamar kecil kita, rata-rata isinya adalah benda yang keras. Sekali lagi, benda yang keras. Di cerminnya, di lantainya, pintunya, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Makanya saya katakan, stroke itu memang betul-betul kejadian menakutkan. Tapi kita lihat nanti satu persatu. Ini adalah yang akan kita bicarakan. Bagaimana dengan potensinya, bagaimana stroke itu sendiri, dan bagaimana peran istimewa dari produk-produk One More. Kemudian kita diskusikan kesimpulan terakhirnya sebagai solusi kita bersama. Apa yang saya ingin sampaikan yang pertama adalah ada waktu. Nah ini salah satu yang akan menetralisir, ada waktu yang lebih dibandingkan dengan serangan jantung. Jadi di sini kalau terjadi mulai, mohon maaf ya, terjadi dropping berarti ada yang tidak simetris di mulutnya, kemudian tangan atau kakinya juga lemah sekali, tidak bisa diangkat ketika diminta, dan ketika diajak bicara, itu mulai kesulitan bicara. Maka masih ada waktu, segera hubungi tenaga kesehatan, segera bawa ke unit klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Jadi ketika berbicara di stroke, masih ada waktu dibandingkan dengan serangan jantung. Serangan jantung setengah jam, sulit sekali. Tapi kalau stroke, apalagi stroke-nya bukan perdarahan, jadi masih sadar, karena tidak terjadi perdarahan, tidak langsung koma, tidak langsung tidak sadar, itu masih memungkinkan. Kalaupun tidak sadar pun, masih tetap hidup, masih masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau serangan jantung yang dibicarakan yang lalu, itu cepat sekali. Golden period-nya pendek sekali. Ini yang menjadi catatan penting buat kita. Yang kedua, ini lebih serius lagi. Mohon diperhatikan. Ini adalah dari American Stroke Association. Asosiasi Stroke-nya Amerika. Dan kenapa ini saya sampaikan? Balik lagi ke memperjelas yang tadi. Kita lihat, setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Ini mungkin lebih kaget lagi nanti. Ya, dibandingkan dengan COVID-19. Setiap 4 menit meninggal karena stroke. Kemudian yang kedua lebih tragis lagi. Setiap 40 detik orang terkena stroke. Jadi di sisi sini kita melihat ada satu berita yang sangat menakutkan. Berita yang jelek sekali. Wanita pria perbandingannya lebih banyak pada wanita 60%. Nah, kita bicara Amerika, tapi saya yakin gambarannya sama. Biaya jangan ditanya lagi. Sangat tinggi, kematian dan lain sebagainya sangat tinggi sekali. Tapi kabar gembiranya ada di sini. Ternyata dari sekian kejadian, terutama berarti 40 detik nih terjadi serangan stroke, tapi belum sampai di 4 menitnya. Artinya adalah belum sampai di kematian. Tolong jadi pikiran kita. Ternyata 80% itu bisa dicegah. Ini yang menjadi dasar kita tidak boleh takut dengan stroke karena 80%-nya bisa dicegah. Satu.
Yang kedua, ada satu lagi nih catatan penting. Bisa menurunkan resiko stroke. Dengan cara apa? Menurunkan tekanan darah. Jadi dua konteks ini kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ini bisa kita lakukan dengan penuh keyakinan karena kita bicara di statistik. Artinya, sekali lagi, artinya di satu sisi menakutkan, di satu sisi ada preventif. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, orientasinya adalah kita jangan terkena stroke. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kesempatan itu besar sekali. Jangan terkena stroke. Mudah-mudahan itu masuk di bawah sadar kita sama-sama. Nah, saya ingin kegiatan One More ada di sini. Mohon Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kegiatan teman-teman menyoroti atau fokusnya ada di sini. Bagaimana mencegah orang supaya tidak kena serangan stroke. Siap ya? Ini yang diperlukan. Sekali lagi, orientasi kita harus pada mencegah terjadinya stroke. Dan itu bisa dilakukan. Kabar gembiranya bisa dilakukan. Can be prevented. Oke, satu. Bagaimana dengan di Indonesia? Tadi saya sudah menyambungkan dengan hipertensi. Hipertensi di Indonesia masih tinggi. Di satu sisi ini adalah berita buruk, tapi di sisi lain, ingat ya, hipertensi salah satu penyebab terjadinya stroke. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan, teman-teman bisa menyelesaikan dengan produk One More, hipertensi, yang kasusnya besar sekali atau banyak sekali di Indonesia dan meningkat terus, maka kita sudah melakukan upaya mencegah terjadinya stroke. Hipertensi. Ayo kita selesaikan hipertensi. Bagaimana data berikutnya? Stroke. Luar biasa. 7 meningkat sampai 10,9. Nah, sekarang kita gabungkan. Hipertensi masih tinggi, kemudian stroke masih tinggi. Apa artinya? Kita balik ke sumber. Ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Artinya di sana ada dokter ahlinya. Semua peralatan sudah ada, semua obat medis, konvensional medicine itu sudah ada. Tapi figurnya seperti ini. Tolong pikirkan, ini negatif, ini kabar buruk, ini jelek. Tapi tolong pikirkan, One More, kita semua punya kesempatan untuk menyelesaikan PR besar ini. Karena stroke masih banyak. Nah, saya ingin ada satu clue harus saya sampaikan dari awal. Kalau produk One More bisa menyelesaikan hipertensi, bisa menyelesaikan orang untuk tidak terjadi stroke, artinya adalah ditempatkan di tempat yang preventif, maka harus punya keyakinan ketika orang sudah terdiagnosa, sudah terjadi stroke, dan produknya sama, kita aplikasikan, kita sampaikan, kita promosikan, kita yakinkan dengan produk One More, maka kita harus punya keyakinan stroke-nya juga selesai. Saya yakin teman-teman sudah punya cerita. Saya yakin teman-teman punya testimoni yang sama. Orang sudah stroke sekian tahun dan seterusnya, kemudian One More memberikan dampak yang luar biasa. Itu catatan penting. Baik. Nah, salah satunya lagi sekarang kita bicara di kegemukan. Saya tidak akan lepas dari kegemukan. Kenapa? Karena ada di dalamnya. Stroke juga berperan ketika kegemukan. Dan di Indonesia ini fantastis. Naik terus-terusan. Ya. Bapak, Ibu, ketika berbicara kardiovaskuler, ketika berbicara jantung, ketika berbicara diabetes, saya selalu melibatkan gambar ini. Kenapa? Karena memang berhubungan kegemukan. Kegemukan berhubungan dengan hipertensi. Artinya adalah kalau tidak ingin terjadi stroke, segera turunkan berat badan supaya hipertensi juga selesai. Dengan apa? Produk One More. Oke. Kemudian diabetes ada di dalam kegemukan. Diabetes komplikasinya adalah stroke. Kebutaan, gagal ginjal sampai cuci darah kita sudah bahas, serangan jantung, stroke, kemudian amputasi. Ini ada di diabetes. Bagaimana dengan kardiovaskuler? Berarti terjadi serangan jantung. Kalau sudah kardiovaskuler berarti cerebrovaskuler. Kalau terjadi gangguan pembuluh darah di jantung berarti terjadi juga gangguan pembuluh darah di otak. Itulah stroke.
Bagaimana dengan hiperkolesterol? Jelas penyebabnya adalah kolesterol. Baik diabetes, hipertensi, serangan jantung, stroke. Maka kita bisa menyelesaikan dari gambar di sini. Bagaimana dengan perlemakan hati? Sama. Dampaknya adalah kolesterol. Dampak dari kolesterol atau akibat kolesterol. Kemudian hasilnya stroke. Turunkan berat badan, berarti kita sudah bisa menyelesaikan satu kerjaan kita di dalam mengatasi atau mencegah terjadinya stroke. Nah, kita harus ngambil satu kesimpulan, potensi pasar stroke sangat besar dan terus meningkat. Dan itu diperbesar lagi karena obesitas, karena diabetes, karena hipertensi, karena hiperkolesterol. Ini kasus banyak sekali di mana-mana. Bahkan, mohon maaf, tadi sudah digambarkan, tadi sudah disampaikan sama Pak Julius, di Rumania pun sama konteksnya. Ketika saya bicara mengenai ginjal, sama-sama teman-teman juga berbicara mengenai ginjal, maka di sana juga konteksnya ternyata sama. Dan prioritasnya, karena 80% bisa dicegah, maka saya ingin ke sini. Prioritaskan, fokuskan ke pencegahan. Mudah-mudahan sepakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita lihat sekarang. Ini kebetulan akan sangat menarik. Ya, pembuluh darah di otak kita, pembuluh darah di jantung kita, kemudian masuk ke otak kita. Dan yang terjadi adalah blokade. Ini tidak ada perdarahan. Terjadi blokade seperti ini, ingat ya, yang terkena muda loh, artinya adalah usia 18 tahun pun bisa terjadi stroke. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi sumbatan ini? Salah satu kontribusinya adalah kolesterol. Sekali lagi fokus kita pada penyebabnya kolesterol. Nah, ini contoh, kalau kita ngelihat ada berasal dari darah, entah itu pengentalan, kemudian akhirnya menjadi massa seperti ini. Terjadilah bendungan akibat darah. Tapi kalau sudah seperti ini, di sini sudah melibatkan kolesterol, di sini sudah melibatkan lemak. Di sini sudah melibatkan gangguan lemak. Dan ketika terjadi di otak, maka itulah berbicara di stroke. Di lain pihak lagi, perdarahan. Terjadi perdarahan lebih parah lagi. Ingat ya, gambarnya sengaja muda nih. Saya ketemunya yang muda karena memang kasus kita muda. Nah, gambaran perdarahan itu tidak ujuk-ujuk. Orang Jawa bilang ujuk-ujuk Pak Yus ya. Tidak serta-merta tiba-tiba pembuluh darah yang utuh ini terus putus atau bocor. Tidak. Tapi yang terjadi yang pertama adalah balon. Balon dulu membalon. Balon ini adalah aneurisma. Ketika balon ini makin tipis dan tekanan darahnya tidak terkontrol, maka tiba-tiba terjadilah stroke dengan perdarahan. Lebih fatal lagi. Ketika terjadi perdarahan, ketika terjadi bocor ini berarti daerah jaringan otak di daerah situ berarti betul-betul akan kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, kekurangan darah. Nah, gambaran yang sama kita lihat di sini. Jadi adanya aneurisma, adanya balon seperti ini. Jadi tidak dari sini. Pertanyaannya sekarang, balon ini yang tidak pernah kita periksa, Bapak Ibu sekalian. Dan balon ini kalau kita melihat di sini besar, banyak sekali balon-balon kecil di pembuluh darah yang banyak sekali di otak kita. Ada kasus yang menarik, sudah terjadi stroke, kemudian CT scan, kemudian MRI. Dan gambarnya banyak sekali bekas-bekas pecahan dari aneurisma yang mikro, yang kecil. Jadi mohon disimak, Bapak Ibu sekalian, ketika sakit kepala kita, atau kita terasa sakit kepala nih, itu belum tentu hanya sekedar sakit kepala dan kita mencari obat sakit kepala. Tapi yang harus kita pikirkan adalah, mungkin ada aneurisma mikro, aneurisma kecil yang pecah. Dan itu kita tidak pernah mengamati. Tidak pernah diperiksa sama sekali. Makanya konteks yang dari awal lebih baik kita mencegah dibandingkan sudah timbul aneurisma dan kemudian pecah meskipun kecil. Dan umumnya kalau sudah bicara kecil berarti banyak sekali. Gambaran MRI atau CT scan seperti ini. Jadi betul-betul ada massa, darah itu massa. Maka gambarannya akan berbeda. Nah, ini saya sudah jelaskan ketika berbicara di jantung, serangan jantung. Karena problemnya adalah sama di pembuluh darah. Jadi kalau yang lalu saya berbicara di sini adalah my heart, jantung kita adalah jantung Anda juga, maka sekarang kita ganti sekarang.
Otak saya adalah otak Anda juga. Artinya kita harus berpikir proses yang sama. Dari tadinya normal, tidak ada apa-apa, hanya ada foam cell doang, sel-sel sabun katakanlah, tapi kemudian nanti sudah mulai ada lemak. Makin tebal, akhirnya terjadi tertutup betul-betul. Dan ketika ini meletus, maka mulai materinya akan kemana-mana. Materinya akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Inilah yang dikatakan sebagai aterosklerosis. Inilah yang dikatakan sebagai pembuluh darah sudah ada flak. Kalimat kuncinya adalah flak ini betul-betul akan sangat paralel, akan sangat berhubungan dengan kolesterol. Nah, ini normal. Mulai ada kerusakan di endotel pembuluh darah kita. Kemudian biasanya platelet dulu. Kemudian fibrin dan lemak akhirnya sampai seperti ini. Tadinya normal, aterosklerosis sampai terjadi sumbatan karena ada darah dari pecahan di sini. Jadi ada pecahan inilah yang kemudian menyumbat di tempat yang lebih kecil. Ini ilustrasi dan ini bisa dicegah. Nah, gambaran yang sama. Yang lalu kita berbicara mengenai serangan jantung, sekarang kita bicara stroke. Maka perjalanan tadi akan sama nih, dari normal tadinya tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba terjadi ischemic stroke. Tiba-tiba terjadi kematian karena gangguan pembuluh darah serebral. Dan ingat, pembuluh darahnya tidak hanya di otak. Berarti di kaki, di jantung, di tempat lain, di organ lain, hal yang sama. Akan mengalami aterosklerosis, akan mengalami gambaran yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini akan mempermudah kita. Jangan terlalu serius melihat gambarnya, tapi paling tidak ketika melihat di sini, ini adalah stroke tanpa perdarahan. Dan penyebabnya ternyata banyak sekali. Jadi bukan sekedar yang sederhana. Mulai dari adanya inflamasi yang terus-terusan, artinya adalah memang terjadi satu peradangan. Ingat ya, kegemukan berarti ada peradangan. Tolong disimak. Kemudian, hebatnya, kejadian yang terjadi pada sel yang mengalami kematian, ini juga sama, sel yang mengalami kematian, kemudian kelainan atau rusaknya endotel, lapisan terdalam dari pembuluh darah, dan munculnya pembuluh darah kecil yang baru. Kenapa ini muncul? Balik lagi karena sumbatan-sumbatan kecil juga. Ketika makin banyak, maka ini akan terjadi ischemic stroke. Lalu, bagaimana dengan perbedaannya dengan ketika kita berbicara dengan perdarahan? Maka kita akan melihat di sini sesuatu yang berbeda. Tolong pikirkan, ini adalah jauh lebih serius. Dan betul-betul kematian sel saraf akan terjadi, sehingga betul-betul akan terjadi yang namanya stroke dengan gangguan saraf. Ini terjadi. Satu perbedaan yang betul-betul serius sekali. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat kita, dan kita akan selalu memilih lebih baik tidak terkena stroke, lebih baik tidak terjadi stroke pada siapapun. Kemudian yang bisa dijelaskan adalah kematian daripada stroke masih tertinggi. Jadi kardiovaskuler, cerebrovaskuler masih tertinggi, serangan jantung dan stroke masih tertinggi. Kesempatan kita, hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, diabetes. Dan saya selalu mengingatkan pencegahan. Yuk kita ambil posisi untuk mencegah. One More, produk One More, teman-teman semua berusaha untuk mencegah tidak terjadinya stroke. Nah, tadi sudah diingatkan sama Pak Julius, kita harus memilih satu metode termodern, high-tech, teknologi yang benar-benar termutakhir. Kenapa demikian? Ini harus jadi pemikiran yang sama-sama dan kita harus sepakat. Teman-teman sudah merasakan istimewanya produk One More. Saya tidak akan bosan-bosan menjelaskan kalau ada orang yang minum obat, masuk dalam pencernaan, maka akan terbuang oleh pencernaan. Automatically. Di sana ada enzim, di sana ada asam lambung, di sana ada apapun, materi ini tidak akan 100% masuk ke dalam darah. Masuk ke dalam hati, di hati terjadi metabolisme lagi, maka makin berkurang lagi. Ketika minum obat, maka yang masuk ke dalam darah kita adalah sisanya. Sekali lagi, ini adalah sisanya. Apa yang dibicarakan adalah first pass metabolisme. Metabolisme yang betul-betul harus dilewati oleh obat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketersediaan hayatinya atau bioavailability-nya tidak mungkin 100%.
karena tidak disuntikan ke dalam pembuluh darah. Kalau disuntikan ke pembuluh darah, berarti disuntikan di sini, maka akan didapatkan bioavailabilitas yang 100%. Ketika minum obat, maka di sini adalah hanya sisa. Jadi ketersediaan hayatinya hanya sisanya. Karena terbuang di pencernaan, di metabolisme di hati. Berapa angkanya? Kalau 300 mili, 100%-nya 300 mili nih. Maka 30% akan keluar melalui pencernaan, melalui feses, kotoran kita. Jadi yang masuk berapa? 70% ke dalam liver. Di 70% ini, 60%-nya dari 70% ya, bukan dari 300. Dari 70%, 60%-nya di metabolisme. Sisanya hanya 40% yang masuk dari 70% ini. Jadi hitungannya adalah berapa? Hanya 28%. Bapak Ibu sekalian. Dari 300, hanya 84 mg yang masuk dalam peredaran darah. Jauh dengan harapan kita 100%. Itulah teknologi. Itulah yang harus kita pikirkan baik-baik. Kenapa kita harus memilih cara pemberian lain? Karena tidak 100%. Dan cara pemberiannya itu adalah transdermal. Ini kita pikirkan sekarang. Kenapa? Karena kita berharap 100% akan masuk. Pertama. Yang kedua, yang menarik lagi adalah teknologi. Ketika bicara teknologi, menyangkut nanoteknologi. Ketika bicara nanoteknologi, tidak ada cerita 300 mg. Hanya dengan lebih kecil dari 84 mg pun akan memberikan efek yang luar biasa. Jadi tolong pikirkan baik-baik sekarang. Ketika kita bicara transdermal, maka akan luar biasa dampaknya. Kenapa demikian? Karena teknologi. Ketika kita berbicara di transdermalnya, ketika kita berbicara di caranya saja, bioavailabilitas sudah 100%. Ketika bicara nanoteknologinya, partikelnya kecil, materinya sedikit, hasilnya dahsyat. Dan ketika materinya, balik lagi saya ke angka, ketika materinya lebih kecil dari 84 mg, bukan 300 mg lagi, maka efek sampingnya juga jauh lebih kecil. Satu lagi, belum lagi disentuh dengan teknologi gelombang. Menghantarkan dengan gelombang. Ini luar biasa. Jadi, kenapa diisyaratkan sama Pak Julius, kita terakhir kirim surat kapan? Kalau saya berbicara 30 tahun yang lalu, harusnya kita tidak boleh melihat lagi hal-hal yang terlambat, yang sudah lewat. Kita harus memilih segera sekarang. Pilihannya adalah transdermal. Why sekarang? Kenapa? Karena transdermal akan melewati first pass metabolisme ini. Tidak akan di metabolisme sama sekali. Dan kadarnya di dalam darah itu akan stabil. Kemudian pasien akan jauh lebih mau menggunakan dibandingkan dengan diminum, dibandingkan dengan disuntik, karena hanya dengan PETS. Hanya dengan transdermal melalui permukaan kulit. Tadi saya sudah menyampaikan volumenya jumlahnya kecil sekali, jadi akan mengurangi interaksi secara sistemik dan menghindarkan. Artinya adalah tidak memerlukan, sekali lagi, mohon maaf, tidak apa-apa dokter. Dan teman-teman, kalau yang mau bertanya silahkan tulis nama dan juga asal kota untuk memudahkan. Silakan dokter, tidak apa-apa dokter. Mohon maaf. Tadi saya isi untuk menyampaikan ke teman-teman kalau pertanyaan disertai nama dan asal kota. Silakan. Siap. Lanjut dokter Setio. Terima kasih Pak Julius. Ketika kita menggunakan teknik transdermal delivery system, maka tidak perlu kita minta perawat, minta orang yang memungkinkan bisa. Disuntik harus orang yang bisa menyuntik. Maka transdermal tidak perlu. Satu. Yang kedua, kita tidak perlu berlama-lama dengan obat. Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Konvensional medicine itu selalu hipertensi harus minum obat sampai, saya tidak lanjutkan kalimat berikutnya. Yang diabetes harus minum obat sampai, saya tidak lanjutkan. Tolong simak. Akan menghindarkan penggunaan
penggunaan produk nih, jangankan kita bicara obatnya, produknya saja akan dibatasi, tidak harus berlama-lama. Itu keuntungan luar biasa. Dan terakhir tentunya adalah efektivitasnya. Efektivitas sebagai terapinya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan delivery system yang lain. Mudah-mudahan menggugah. Demikian juga dengan slide berikutnya, mengurangi efek samping, tapi meningkatkan efektivitas. Dengan dosis yang sangat-sangat kecil. Dengan dosis yang sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kapsul, jauh dibandingkan dengan tablet. Bukan 300 mg. Nah, sekarang kita berbicara di produk. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat kita semua. Dok, produknya jadi apa nih untuk stroke? Bapak, Ibu, sekali lagi teman-teman yang hadir pada malam ini, saya merasa bangga karena ini udah 788 orang. Bangga banget betul-betul, ini luar biasa. Ketika berbicara di produk, kita orientasinya harus kepada kandungannya. Jadi kalau teman-teman bangga dengan PNG, saya bukan tidak setuju. Saya ikut bangga. Tapi produknya One More itu tidak hanya PNG. Artinya kita harus belajar juga sekarang isinya nih satu persatu. Omevia sekarang bicaranya kalau di sini gambar dan lain sebagainya, kita lihat sama-sama. Ada omega 3, ada CoQ10, ada DHEE, ada pregnenolon. Kita lihat sekarang. Ini adalah omega 3. Yang lalu ini hanya diganti doang nih. Artinya adalah sama nih. Yang lalu kita berbicara jantung, berarti di sini kardiovaskuler. Omega 3 memang betul-betul akan efektif mengatasi cerebrovaskuler. Literatur jauh, profesor yang mengamati, dan jangan ada debat. Ini adalah British Medical Journal. Sekali lagi, British Medical Journal mengevaluasi ke sana. Kemudian, slide berikutnya. Hal yang sama, Korea. Mengilustrasikan sama. Omega 3 akan memperbaiki aliran darah pada otak kita. Akan memperbaiki kekuatan pembuluh darah kita. Pecahnya pembuluh darah karena vaskulernya tidak resisten lagi, tidak bisa bertahan. Kemudian koenzim Q10. Ingat ya, di sini kardiovaskuler berarti sama nih. Kalau sudah bicara kardiovaskuler, cerebrovascular disease sama. Stroke akan bisa diatasi. Ini dari Itali, oksidan. Kenapa oksidan? Karena kita lihat sekarang. Kalau kita ngelihat seperti ini baru sadar kita. Koenzim Q10. Otak. Ternyata bisa mengatasi ischemic stroke. Dengan cara apa? Menurunkan radikal bebas, menurunkan oxidative stress. Ini berarti antioksidan di dalam. Kita nggak usah panjang-panjang. Kemarin kita bicara serangan jantung, ginjal kita sudah bahas, pembuluh darah dengan hipertensinya, dengan gangguan lemaknya, dengan hiperglikemia atau dengan diabetesnya, ini sudah tergambar di sini. Maka ketika koenzim Q10 kita manfaatkan, ingat pemanfaatannya ya. Transdermal delivery system sedikit menggunakan koenzim Q10-nya. Sekali lagi, sedikit menggunakan koenzim Q10-nya, sedikit menggunakan awal omega 3-nya, tapi hasilnya dahsyat. Kenapa? Karena akan melibatkan semua. Tidak bicara stroke, tidak bicara serangan jantung, tidak bicara gagal ginjal sampai cuci darah, tidak bicara hipertensi saja, tapi mencakup semua. Mudah-mudahan teman-teman betul-betul merasa lebih bangga lagi dengan One More. Koenzim Q10 harap sama, mengatasi hipertensi. Dan pada kondisi metabolic syndrome. Metabolic syndrome inilah yang jadi problem sebetulnya. Kenapa? Karena di metabolic syndrome semuanya mencakup. Ini adalah yang kita kejar. Metabolic syndrome betul-betul di sana ada hipertensi, di sana stroke, di sana gagal ginjal, dan seterusnya. Demikian juga dengan DHAA, dehydroepiandrosterone. Berarti ini adalah berbicara di hormon. Orang dengan Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer dan orang dengan gangguan cerebrovaskuler pasti hormon ininya kurang. Tolong dilihat. Mempunyai konsentrasi yang rendah
Artinya ketika kita memberikan Omnivia, ketika mengaplikasikan transdermal, teknologinya transdermal delivery system, hormonnya juga sedikit, DHA-nya, kemudian nanoteknologi, berarti benar-benar sedikit nanoteknologi, dan kemudian energinya, teknologinya menggunakan pengantaran secara gelombang. Mudah-mudahan akan bangga dengan Omnivia. Demikian juga hal yang sama pada kondisi dengan demensia. Akan didapatkan konteks yang sama. Karena betul-betul akan efektif mengatasi apapun gangguan yang ada di susunan saraf pusat kita. Ini langsung menyangkut ke steroid hormon. Karena DHA adalah steroid hormon. Pregnenolon adalah sama. Kita berbicara di hormonal. Ternyata betul-betul akan bisa melawan aging. Melawan penuaan. Ini yang menjadi penting buat kita. Progress in neurobiology. Kita tidak bisa debat lagi di sana. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi di sini akan terbayang kita punya pemikiran karena tadinya adalah luas sekali, tapi kalau kita melihat dua komponen di sini, DHA dan pregnenolon, maka kita sadar akan didapatkan suatu perbaikan pada tubuh kita. Khususnya yang kita bicarakan sekarang adalah stroke. Nah, persoalannya balik lagi, dok, saya kan tidak stroke. Ingat ya, memang kita tidak stroke atau kalau saya kalimatnya belum stroke. Makanya saya katakan mencegah. Ingat, prioritas kita mencegah, jangan menunggu terjadi serangan stroke. Omega 3 kardiovaskuler ini sudah tamat kita ceritakan ketika kita berbicara kardiovaskuler. Omega 3 kardiovaskuler, omega 3 kardiovaskuler. Ini juga hal yang sama kita sudah diskusikan. Omega 3 penyakit jantung koroner. Coronary heart disease. Coenzim Q10 kardiovaskuler. Ini tadi saya sudah jelaskan juga menyangkut mengenai jantung dan pembuluh darah. Jadi hipertensi selesai, aterosklerosisnya selesai, hiperkolesterolnya selesai. Demikian juga dengan jantung. Kita tinggal rubah di sini. Berarti cerebro protection. Ini kita akan didapatkan hal yang sama. Coenzim Q10, jantung dan otak. Ini adalah bagian yang non-vaskulernya, berarti di dalamnya termasuk obesitas, diabetes, dan seterusnya. Ini yang menyangkut kardiovaskuler. Di dalamnya adalah hipertensi dan stroke itu sendiri. Kemudian, hormon yang sama, kardiovaskuler, berarti sama akan memperbaiki peredaran darah. Hormon lagi, saya tidak akan, karena ini sudah termasuk disfungsi ereksi. Yang saya ingin selalu sampaikan dua. Pregnenolon, kemudian testosteron. Yang terjadi pada kita semua nih, tolong diakui dengan jujur karena kita tidak diperiksa. Tolong periksa kadar testosteron kita di dalam darah kita. Kalau ini mengalami rendah, maka problem metabolic syndrome yang tadi saya cerita akan terjadi. Insulinnya akan resisten, hipertensi, dislipidemia, aterosklerosis, fatty liver, seluruhnya akan terjadi, termasuk badai sitokin atau badai peradangan. Dan yang pasti adalah oxidative stress, di mana radikal bebasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Wow, saya narik napas ini, 820 peserta, luar biasa. Hal yang sama, saya tidak akan bahas lagi, kolesterol bahannya, ini hormonnya, maka perbaikan akan terjadi. Termasuk tadi saya sudah menyinggung mengenai endotel. Dan pembuluh darah ada di otak kita, ada di jantung kita, ada di tempat lain. Bagaimana dengan melatonin? Bangga saya. Saya tidak akan bahas lavendernya, saya tidak akan bahas bunga mawarnya atau ekstrak mawarnya. Saya konsentrasi ke melatoninnya. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah persis seperti yang saya bicarakan, semuanya. Jadi ini adalah gangguan yang terjadi ketika terjadi perdarahan. Oksidasi stres, peradangan yang terus-terusan meningkat, stres, ini terutama stres nih. Sehingga katekolamin atau hormon yang akan merangsangnya akan tinggi sekali dan seterusnya. Sehingga terjadilah gangguan pada peredaran darah. Gangguan peredaran darah termasuk adalah terjadinya pecah pembuluh darah. Karena adanya disfungsi daripada endotel. Kekurangan oksigen, dan seterusnya. Ini kejadian. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan melatonin? Bangga kita, Bapak Ibu sekalian. Melatonin berposisi ada di atas. Di atasnya bisa menyelesaikan seluruh yang tadi kita bicarakan, sehingga betul-betul ada perbaikan pada pembuluh darah. Dalam hal ini kita bicara stroke.
Jadi melatonin ketika kita diskusikan lagi dengan antioksidannya, dengan antiinflamasinya, maka akan memperbaiki secara keseluruhan. Ingat ya, melatonin plus lavender, plus bunga mawar atau ekstrak bunga rose. Tolong pikirkan sekarang melatonin plus adalah transdermal delivery system. Melatonin plus diberikan dengan teknologi nano. Jadi jumlahnya kecil sekali, tapi hasilnya dahsyat, efek sampingnya kecil, dan dengan penghantaran teknologi gelombang. Mudah-mudahan akan memberikan semangat lagi kepada kita untuk produk. Selanjutnya, kita lihat lagi, melatonin, diabetes lagi kita bicara. Diabetes dan Alzheimer, karena Alzheimer berhubungan dengan otak kita. Selalu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan sekarang. Saya berbicara tadi mengenai tadi saya berbicara mengenai apa yang dikatakan sebagai metabolic syndrome. Maka kita ngelihat di sini. Diabetes tipe 2 itu terjadi insulin resisten. Terjadi inflamasi terus-terusan. Mohon maaf ya, selalu gambarnya pasti gemuk. Oksidasi stres, radikal bebasnya banyak, disfungsi mitokondria, berarti sel sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan terjadilah penuaan dini. Apa yang terjadi dengan orang Alzheimer? Ini sama proses. Alzheimer juga akan menyebabkan seperti ini. Jadi diabetes dengan Alzheimer, maka harus diselesaikan, mohon maaf, harus diselesaikan dengan literatur tadi. Ini adalah literatur yang memaparkan bahwa melatonin baik untuk diabetes dengan metabolic syndrome maupun dengan Alzheimer disease. Ingat ya, International Journal of Biological Science. Ini betul-betul sangat saintifik. Kita akan bisa mengikuti ke arah sana. Baik, nah ini yang terakhir untuk melatonin. Mudah-mudahan untuk pembicaraan mengenai stroke akan kita kuatkan di sini. Melatonin dari sisi otak akan bisa mencegah, sekali lagi, mencegah betul-betul terjadinya Alzheimer disease maupun terjadinya diabetes tipe 2. Perbaikan akan terjadi secara keseluruhan. Sekali lagi, perbaikan akan terjadi. Ternyata melatonin memang ada dalam tubuh kita, tapi ingat, kejelekan kita adalah kita tidak memelihara tubuh kita. Makanya selalu diingatkan sama Pak Julius, jaga pola sehat dan seterusnya dan seterusnya. Melatonin yang ada di dalam melatonin plus akan bisa mengcover apa yang kita harapkan. Ini istimewa sekali. Demikian juga dengan pankreas, demikian juga dengan fungsi jaringan lemak yang tidak serta-merta mengalami satu gangguan sehingga disebut sebagai dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak. Ini saya sudah selalu menyampaikan betapa pentingnya melatonin. Ini juga hal yang sama. Kita sudah berbicara di kardiovaskuler, sudah bicara di kardiovaskuler. Ini tinggal diganti saja. Diganti dengan cerebrovaskuler. Karena diganti dengan otak, bukan jantung lagi. Karena dampaknya luar biasa dari melatonin. Melatonin kardiovaskuler, melatonin antihipertensi, dan bagaimana mengatur tekanan darah. Ini hal yang sama didapatkan. Sehingga betul-betul memberikan suatu proteksi terhadap pembuluh darah. Melatonin kardiovaskuler, saya tidak bahas lagi karena ini lewat. Melatonin kardiovaskuler, ini juga hal yang sama. Melatonin plus, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Ketika kita punya produk ini adalah yang sangat luar biasa. Dan kita menghadapi hal yang sama. Mudah-mudahan ada perimbangan ya, antara PNG, Omevia, melatonin plus. Siap. Melatonin plus bisa dibayangkan sekarang. Mohon maaf. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali lagi. Apa permasalahan dalam tubuh kita, melatonin akan sangat diperlukan. Omevia, melatonin plus. Bagaimana dengan slim style? Ini pernah dibahas. Saya hanya sedikit di sini. Tidak berbicara banyak untuk slim style karena bicaranya sama. Ini adalah kafein, tapi saya tidak berbicara di kopi saja. Tapi saya bicaranya adalah di guarana. Tolong perhatikan, ternyata kopi sangat potensial sekali mengatasi, betul-betul efektif, betul-betul sangat menguntungkan untuk penyakit Alzheimer. Artinya bisa mengcover lagi nih. Mudah-mudahan nanti waktu berikutnya saya akan panjang membahas mengenai
apa yang ada di, mohon maaf, apa yang ada di Slim Style. Kita lihat sama-sama. Guarana, Garcinia Kamboja. Kalau Garcinia Kamboja memang lebih spesifik di situ. Garcinia Kamboja lebih spesifik penurunan berat badan, tapi bukan di sana. Kemudian teh hijau sangat kita kenal, saya tidak akan menyinggung. Tapi yang menarik adalah jahe. Tolong lihat. Jahe ternyata efektif sekali meminimalisasi, mengatasi iskemik pada otak kita. Jahe. Saya sebetulnya ingin mengilustrasikan, mudah-mudahan saya bisa ilustrasikan, tapi posisinya kurang. Nggak apa-apa, nanti ada kesempatan lagi, mungkin nanti pada diskusi juga bisa kita lihat lagi. Ini hal yang sama, jahe sebagai antioksidan dan menurunkan lemak. Jadi kombinasi antara omevia, kemudian melatonin plus, Slim Style, kita belum bicara mengenai PNG. Itu kita sudah dahsyat. Ya, PNG sekarang. Bagaimana dengan ginseng? Saya tidak bicara yang lainnya. Ginseng, hiperglikemia, berarti diabetes, hipertensi, kolesterol dengan hiperlipidemiknya. Dan itu betul-betul improve. Di sini jelas-jelas improving. Betul-betul memperbaiki jurnal ginseng research. Demikian juga dengan ginseng. Kita ngelihat sekarang. Saya tidak melihat di sini American ginseng atau Korean ginseng, tapi paling tidak sadar ginseng. Ini penelitian yang bagus sekali. Kenapa demikian? Nah, hasilnya penelitian ini adalah luar biasa. Ginseng dari mulai kecemasan, ischemic stroke, adanya gangguan memori, itu diselesaikan. Demikian juga dengan organ lain. Ginseng, PNG, jantungnya, lambungnya, kemudian bakterinya, kegemukan. Mohon maaf nih, sekali saya selalu cerita berbicara kegemukan. Maka akan mengatasi, akan menghambat betul-betul penyerapan lemak. Ini akan mengatasi hiperglikemia pada diabetes. Demikian juga dengan pembicaraan mengenai cancer. Ini adalah ginseng. Ginseng, metabolic syndrome. Sekali lagi, metabolic syndrome. Ada obesitasnya, ada serangan jantung, ada diabetes insulin resistennya, ada diabetes, ada dislipidemi, ada fatty liver. Jadi konteksnya ada di sini. Seluruh persoalan di sini bisa diselesaikan dengan berbicara ketika ginseng. Inilah metabolic syndrome. Menurunkan HDL kolesterol, menaikkan HDL kolesterol. Kejadiannya mengatasi fatty liver, mengatasi serangan jantung, mengatasi hipertensi, mengatasi insulin resisten, hiperlipidemi, diabetes, obesitas. Ayo kita pikirkan dan kombinasikan. Sekali lagi, ayo kita pikirkan dan kombinasikan. Omevia, melatonin plus, Slim Style, kemudian PNG. Balik lagi, ginseng. Apa yang terjadi? Ginsenoside-nya, baik short term maupun long term, akan memperbaiki stroke. Vitamin tinggal ditambahkan. B12 plus tinggal ditambahkan. Karena tubuh kita sudah siap untuk menerima semua. Demikian juga produk lain. Bapak Ibu sekalian, potensi pasar kita sudah baca, stroke sudah jelas, produk One More harus jelas, transdermal dari perisistem, nanoteknologi, kemudian teknologi dengan gelombang. Sehingga apa yang dilakukan? Mari kita mencegah untuk tidak terjadinya stroke. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan teman-teman sepakat. Kolesterol biang keladinya, maka stop makanan yang mengandung kolesterol. Kita yang punya ya, teman-teman yang mengambil kesimpulan ya. Buah tidak mengandung kolesterol. Produk kita tidak perlu diskusikan lagi. Sehingga pilihannya yang tadi disampaikan sama Pak Julius, pola hidup sehat. Mudah-mudahan Pak Julius 850 orang malam ini, saya sangat bangga bersama teman-teman sekalian. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan, saya serahkan kembali kepada Pak Taufik, saya serahkan kembali kepada Pak Julius. Mudah-mudahan bisa diterima Pak Julius, silakan jadi komando kembali. Saya standby. Oke dokter, luar biasa dokter. Aduh, ini saya menyimak tanpa berkedip dok. Hampir 50 menit saya betul-betul bercampur aduk dalam diri saya. Tapi yang dominan adalah ya rasa gembira
karena kita mempunyai satu teknologi yang sangat luar biasa, rasa tersindir dan khawatir, tapi itu menjadi momen untuk pertobatan, Dok. Terutama kaitannya dengan kegemukan. Ini PR saya. Nanti, tapi teman-teman saya garis bawahi ya, saya mencoba untuk melihat ini 800 berapa ini? 854. Wow. Dan teman-teman kalau merasakan satu yang manfaat yang sangat bagus, mari kita boleh. Tapi kalau saya katakan angka 9 boleh untuk penghargaan untuk dokter yang sudah berbagi ilmu. Ya, angka 9 teman-teman. Terima kasih semuanya Pak Ahmad, terima kasih Bu Heti. Waduh, saya nggak bisa nyebutin cepatnya, minta ampun. Betul, cepat sekali. Tapi nanti saya teksnya bisa kirim dokter ini. 550 lebih, 550 iya. luar biasa. Oke, dokter soal ini dok, saya tadi sangat terinspirasi bahwa ya kita dengan diberi paparan ini sangat-sangat optimis, kita bisa melakukan pencegahan. Promotif untuk preventif. Jadi sekarang kita teman-teman yang mendapatkan ilmu, mari kita promosikan. Bukan hanya untuk preventif, mulai dari diri sendiri. Dan saya sangat suka dok, saya sangat fanatik dengan memakai produk-produk ini yang saya sebut dokter ini. Omivia, saya juga sedang pakai. Luar biasa. I love it so much ya. Luar biasa. Melatonin saya sampai selalu sedia, semua ada. Melatonin saya yang ada selalu PNG-nya dengan Omivia-nya, Pak. Yang lainnya masih kurang. Betul ya. Wah, nanti saya harus mintakan Mr. Yijit nih. Selalu pasti ini juga ada, dok. PNG selalu ada. Di mana-mana selalu PNG ada. Tapi saya sangat-sangat suka dengan ini karena sekarang memang bicaranya melatonin. Betul. Dan makin suka saya, dok. Amin. Terima kasih. Dan teman-teman, ketika kita sudah dipahamkan oleh dokter, mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, karena di luar sana mungkin belum banyak yang tahu soal kehebatan teknologi ini. Saya menangkap ada satu paradoks, dok. Nah, jadi kalau biasanya kita untuk mengejar efektivitas atau kebermanfaat, efekasi ya, juga efektivitas dan efekasi, itu harus jumlah banyak. Betul. Nah, tetapi di sini dengan adanya partikel nano dan juga dengan efektivitas langsung masuk ke pembuluh darah cukup kecil tapi efeknya dahsyat. Ini kan paradok, jumlahnya mengecil tapi manfaatnya membesar karena kemajuan teknologi teman-teman. Dan tambah lagi selain partikel nano juga didorong dengan nanowave. Kemarin saya diskusi dengan Dr. Fadli, juga Dr. Kintoko, lalu ada Pak Taufik yang seorang dosen fisika mengatakan bahwa apa bedanya ketika sudah pakai partikel nano, antara materi dan gelombang itu sudah seakan-akan menjadi satu. Itu Pak Taufik yang menjadi di belakang layar ini sebenarnya dia ahli fisika. Nah, yang ketiga yang saya catat, ini juga buat teman-teman, nanti materi-materi PDF ini atas kebaikan dokter, budi baik dokter, nanti akan dibagikan lewat para leader. Kalau mereka yang tidak punya bisa langsung meminta ke saya, nomor WA saya sudah saya tulis di chat. Oke, dok. Kita boleh melangkah ke pertanyaan-pertanyaan, dokter? Siap, saya siap, Pak Julius. Teman-teman saya siap. Kabar gembiranya ini banyak banget pertanyaan. Saya harus mohon maaf kepada teman-teman semua, hampir 850 atau 850-an yang hadir di sini. Kami sangat terbantu seandainya Anda menuliskan nama dan asal kota. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memang sebenarnya ingin melayani semuanya, tapi karena per hari itu atau per termin itu ada tema-tema tertentu, kita akan titik beratkan dulu ke bagian yang berkaitan dengan tema stroke pada hari ini. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, saya sangat anjurkan buat teman-teman semua. Saya melihat antusiasmenya, mari kita bantu dokter, mari kita sebarkan manfaat ini dengan mempromosikan lebih banyak lagi ke saudara, teman, kolega, supaya banyak orang yang mengalami kegembiraan bersama kita semua. Bahwa ada solusi untuk problem-problem penyakit yang ada dalam diri kita. Ya, saya sama dokter itu mempunyai cita-cita pengen sampai menembus 1.000 orang partisipan. Betul. Lalu kalau lebih dari 1.000, nanti kita akan upload di YouTube secara live. Teman-teman mohon bantuan semua. Oke ya? Oke, saya akan mulai bacakan beberapa pertanyaan, Dok. Mohon izin ya. Silakan. Siap, Pak Julius. Pertanyaan pertama ini dari Pak Saleh.
ini saya nggak tahu ini dia nama ini kesulitan kalau tidak disebut nama itu akan menghambat teman-teman. Nah, mau nanya dok, maaf melenceng dari bahasan kita malam ini. Sebentar saya lewatkan. Oh ini dari Pak Yansir Nina Rizky. Saat ini saya kena stroke dokter karena hipertensi dan akhir Januari dan sampai sekarang belum sembuh. Nah, kira-kira apa yang perlu saya lakukan lagi untuk membuat saya semakin membaik sembuhnya? Dari Yansir Nina Rizky, tidak disebutkan kotanya. Oke. Boleh langsung jawab, Pak Yulis? Silakan dokter. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Sekali lagi pertanyaannya bagus, kenapa? Karena kita akan mengulang lagi. Jadi jawabannya ada di slide terakhir. Orang yang sudah kena stroke, sekali lagi, orang yang sudah kena stroke, saya harus keras ya. Saya ingin berbicara, beberapa selalu menyampaikan, paling tidak lakukan dalam 15 hari pertama. Oke. 15 hari pertama tolong lakukan, puasalah tidak makan makanan yang mengandung kolesterol. Artinya betul-betul stop total. Kalau dikatakan stop total nanti orang, aduh dokter nanti makan apa nih saya? Nah, selalu ke sana. Apa namanya? Negonya, tawar-menawarnya pasti ada itu. Jadi saya lebih baik lakukan 15 hari tidak makan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Selanjutnya, apa dok makannya? Nah, tolong pilih buah, ubi, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Yang disukai. Sekali lagi, yang disukai. Jadi tidak perlu nyari. Nanti kalau saya sebutkan buah A, ternyata buahnya ada di kutub utara, susah, nggak bakalan ketemu. Ya. Terakhir, kita nggak perlu ragu dengan produk One More. Tempelkan. Gunakan transdermal delivery system. Why? Balik lagi, karena 100% bioavailability-nya. Yang kedua, kita punya teknologi. Nano wave teknologi dan nano teknologi in term of particle. Jadi otomatis kita tidak ada keraguan dan kita sudah bahas baik dari melatonin, baik dari apapun yang ada di produk kita, baik omega-nya, melatonin plusnya, PNG-nya, tinggal dikombinasikan. Dok, saya cuma ada 2, cuma ada A dan B, nggak apa-apa. Tapi syarat 1 dan 2-nya itu harus diikutin. Tolong simak ya. Syarat 1 dan 2-nya diikutin. Yang pertama, berarti stop tidak makan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Yang kedua, pilih makanan yang sebelumnya tidak dilakukan. Yaitu buah, ubi, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Yang disukai dan caranya yang disukai juga. Nggak usah mengikuti yang lain, nggak usah mengikuti diet ini, diet itu. Pokoknya, kalau sukanya ngerujak, ya sudah ngerujak terus-terusan. Itu pun akan bisa menyelesaikan dalam konteks 15 hari. Bagi yang sudah terkena stroke. Nah, bagi yang belum kena stroke, saya tinggal angkat tangan, tinggal serahkan masing-masing nih. Tapi itu adalah metodenya. Artinya, kalau kita tidak ingin kena stroke dan melakukan apa yang kita bicarakan, dan kalau itu diterapkan, mohon maaf ya, ini buah nih. Ini juga buah. Jadi semuanya kita bicara di buah nih. Ini makan malam nih ceritanya nih. Makan malam nih. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, sekali lagi, kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka akan tercipta betul-betul solusi terbaik untuk orang yang kena stroke, diabetes, hipertensi. Tadi kan bicaranya nih kasusnya dengan hipertensi dan stroke. Selesai segala semuanya. Hipertensinya selesai, stroke-nya selesai, dan itu tidak bicara lagi obat. Terakhir, karena stroke itu adalah kecacatan, maka harus fisioterapi. Nanti kita bicara fisioterapinya berbeda. Saya hanya selalu menganjurkan fisioterapinya adalah menggunakan air. Artinya adalah di kolam renang, di kolam air. Kenapa demikian? Karena ada massa di sana. Air itu adalah berat. Jadi kalau jalan kaki, kalau dia sudah bisa melangkah dengan pelan dan bisa berjalan, maka lakukan berjalan kaki di dalam air. Kedalaman segini. Si tangannya yang juga lumpuh, yang lemah juga, bermain airlah. Angkatlah air itu, maka makin lama makin ada kekuatan.
Mudah-mudahan terjawab yang pertanyaan mengenai hipertensi dan stroke. Pak Julius, saya serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Juga buat teman-teman yang bertanya ketika stroke produknya apa, sudah dijawab langsung oleh dokter. Ya, lewat paparan tadi ya, ada PNG, ada Omevia, ada Slim Style, ada melatonin. Nah, itu. Jadi teman-teman, dan jangan salah tempel teman-teman. Jadi ada banyak pertanyaan tadi yang banyak lagi, Dok. Tempelnya di mana, produknya apa? Nah, saya summary di sini. Terima kasih, dan saya sangat suka sekali, dokter. Dulu waktu masih kecil juga sering banyak umbi-umbian. Ada talas, ada kembili, ada gadung, ada macam-macam sebenarnya. Nah, ini yang sekarang memang harus kita kembalikan back to our traditional food, itu yang lebih sehat dan kacang-kacangan. Terima kasih, Dok. Pertanyaan kedua ya, Dok ya, dari Pak Cia Sarjono Mamuju. Assalamualaikum, Dok. Saya Cia Sarjono. Nah, pertanyaan saya, apakah stroke ringan dan Parkinson dapat sembuh dengan produk PNG? Nah, jadi kan pertanyaan, ketika dikasih obat, dia orang Parkinson. Ya, orang Parkinson atau apapun kondisi sakitnya lah. Ketika dikasih obat nih sama dokter, pertanyaan itu tidak muncul loh. Dok, saya bisa sembuh nggak ya Parkinson saya? Nggak pernah ada pertanyaan itu. Tapi ketika kita bicara One More, ketika kita bicara Omevia, Slim Style, PNG, Melatonin Plus, Dekamin, kemudian B12 Plus, Sorni, pasti ada pertanyaan itu. Nah, ini salah pemahaman kita, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman salah banget. Dan lebih salahnya lagi, kita tidak mencari dokter yang tepat. Harusnya ketika kita ada Parkinson, tanya dulu, dokter ada Parkinson juga nggak? Jadi jangan berobat kepada orang yang sakit yang sama. Ini catatan penting buat kita. Tanyakan dulu, kalau kita hipertensi, tanya dulu, dokter hipertensi nggak, Dok? Kalau dokter itu sembuh sudah hipertensinya, baru kita boleh berobat sama yang bersangkutan. Kalau dia sendiri tidak sembuh, berarti dokter itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi pertanyaan tadi, Pak Julius, pertanyaan dari Mamuju, kita harus punya keyakinan polanya sama. Baik Parkinson, Alzheimer, demensia, itu semuanya berhubungan dengan fungsi susunan saraf pusat kita. Selesaikan dengan apa? Stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Ini udah pertanyaan saya sedikit baca karena saya langsung ke chattingnya. Bagaimana dengan obesitas? Sama penyelesaiannya. Yuk kita coba dulu, nggak usah lama-lama. 15 hari aja. Yuk kita coba, teman-teman, ini berapa orang sekarang? 800 berapa nih? Coba 800, kita lakukan. Ya. Coba kita lakukan sama-sama. Pak Julius tadi udah mengingatkan juga. Saya tutup dulu chattingnya supaya kita ngelihat benar-benar 828 orang. Ayo kita 828. Lakukan. Warga One More nih kita lakukan yang sama. Ingat loh, kita tidak ada medical record masing-masing ya. Si A dan si B tidak tahu loh kondisi jantungnya seperti apa, belum di treadmill, belum di MRI, belum di CT scan, belum di EKG jantungnya. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, nggak usah risau dengan pemeriksaan, nggak usah diperiksa katakanlah. Kenapa? Kalau diperiksa baru kaget sekarang. Ternyata pembuluh jantung saya sudah 10 titik yang menyempit. Baru kita kaget. Kenapa demikian? Karena polanya, mohon maaf sekali lagi, polanya itu terbentuk. Siapa sih yang mau di MRI? Siapa sih yang mau diperiksa pembuluh darah angiografinya di jantungnya? Adalah orang-orang yang sudah kena serangan. Yang sudah sebentar lagi, saya tidak lanjutkan kalimatnya. Jadi sudah terlambat baru diperiksa. Makanya kalimat dari American Stroke Association itu jelas-jelas 80% bisa dicegah loh. Artinya kita sekarang 800 sekian orang, 831, 850, yuk kita lakukan. Warga One More harus sehat. Tidak boleh ada yang stroke, tidak boleh ada yang diabetes, tidak boleh ada hipertensi. Nanti lucu nantinya. Pak Julius, temenin saya dong, ini ada calon saya. Aduh sorry, darah tinggi saya lagi naik. Kan nggak lucu. Tolong jadi simak nih. Nanti sama juga deh. Siapa nih? Budia misalkan di Bandung yang sama. Atau Pak Rizal misalkan. Di Oki. Nanti kalimatnya sama. Aduh, saya lagi sakit, saya nggak bisa. Yang boleh terjadi di kita. Dan itu adalah contoh. Jadi sekali lagi Parkinson, kondisi lain, apakah bisa sembuh dengan One More?
Sementara obat yang sudah diminum sampai hari ini tidak menyelesaikan Parkinson. Tidak menyelesaikan apapun kondisi. Jadi kita harus merubah. Ayo kita jalankan dengan cara sekarang. Stop makanan yang mengandung lemak dan kolesterol, ganti makanannya dengan buah, sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan, biji-bijian. Ayo kita lakukan. Dan itu enak sekali. Enteng sekali. Jadi kalau Pak Julius nyomong, kok dokter Setio nggak ada capeknya ya? Saya nggak ada istirahat nih. Saya tidak ada istirahat dari malam. Malam, ingat ya Pak Julius ya, malam 1:30 saya udah komunikasi dengan Pak Julius karena saya belum tidur. Ya, 1:30 kita masih komunikasi. Yes. Saya belum tidur Pak Julius, jadi saya berangkat harus 1:30 itu harus sudah di depan bis Damri karena saya posisi di Bogor. Jadi subuh saya sudah ada di Cengkareng, berangkat. Kenapa? Karena penerbangan dimajukan dari jam 9 jadi jam 6 pagi. Berarti 5:30 saya sudah boarding. Harus stay, ya sudah boarding. Oke. Yes. Nah, sekarang saya harus bermalam-malam, besoknya hal yang sama. Besok saya harus berangkat, jam 10 malam saya harus masuk ke Ujung Pandang. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sama sekali. Dan saya bisa selamat. Jadi sekali lagi, Parkinson apapun kondisinya bisa diselesaikan dengan produk One More. Catatannya 1, 2 diakui. 15 hari lakukan. 15 hari. Oke. Nasihat emas dari dokter kita pegang semua teman-teman. 15 hari. Ya, nasihat emas saya bilang. Perbanyak makanan buah dan sayur dan kacang-kacangan dan ubi-ubian. Terserah mau apa yang Anda sukai, itu luar biasa. Kalau melakukan dengan gembira, insya Allah akan menjadi berkah dan juga sumber kesehatan. Oke. Dok, saya boleh lanjutkan lagi, Dok? Kita hanya punya waktu 15 menit lagi atau saya tambah ekstra 15 menit? Tadi mulai agak terlambat. Ini sekarang dari Pak Dani Esgami, ini dari Bekasi. Dok, saya penderita stroke 17 November 21. Serangan stroke. Saya hanya pakai PNG tanggal 29 November sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Yang dulunya kaki tangannya itu tidak bisa terkoordinasi dan kakinya tidak menapak, sekarang sudah menapak dan bicaranya tidak pelo. Mohon advice dari dokter, selain PNG sebaiknya saya untuk kesembuhan yang lebih baik, saya pakai apa dan sampai berapa lama? Nah, kalau pakai apanya tadi sudah dijawab. Nah, tapi silakan dokter. Nah, ini yang jadi catatan nih, lucu banget nih. Ya, ketika sama di berhadapan dengan dokter nggak pernah nanya tuh, dok berapa lama dok? Saya harus minum obat. Sampai mati jawabannya. Nah sekarang, makanya saya katakan buat tadi pertanyaan bagus sekali. Sudah menggunakan PNG saja, sudah. Apa sekarang mau bicara di PNG? Kita berbicaranya adalah Korean ginseng. Ya, yang lainnya nggak usah dibicarakan lah. Korean ginsengnya dulu lah, karena kita berbicara di herbal. Kita berbicara di tanamannya dulu. Itu saja sudah dahsyat. Apalagi dikombinasikan dengan Omevia, dikombinasikan dengan Slimside, dikombinasikan dengan Melatonin Plus. Lakukan seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk mempercepat lagi selalu syaratnya? Ayo, 1, 2. 1, 2 ini yang terpenting. Kenapa saya selalu mengomongkan 1 dan 2? Makanan, kolesterol, tidak. Kemudian buah. Cari buah yang kita suka. Ini ada pertanyaan dari Dr. Hasan, saya sempat baca di sana. Dr. Hasan minta dengan sangat PDF-nya. PDF saya sudah sampaikan ke Pak Julius, jadi silakan nanti tinggal dikoordinasikan. Dr. Hasan, silakan bisa nerima itu. Saya kira itu Pak Julius. Jadi kita tidak boleh ada keraguan. Makanya saya katakan, kalau kita punya PNG saja, bismillah ya, kita sama-sama punya doa nih. Pakai. Yakin itu dampaknya pasti positif dan itu terbukti dengan apa yang kita dengar sekarang. Jangan terpengaruh dengan saya tidak suka meninggikan selalu dengan testimoni ya, bukan, kita tidak bicara ke sana. Tapi ketika ada kasus seperti itu kita harus menyadari kenapa? Karena di sana betul-betul secara ilmiah ada penjelasan dan hasilnya terbukti. Jadi ketika kita kombinasikan bagaimana dengan melatonin plusnya, bagaimana dengan Omevia-nya, bagaimana dengan Slimstyle-nya, itu pasti akan jauh lebih dahsyat lagi. Demikian Pak Julius, semoga bisa menjawab teman-teman sekalian. Silakan. Oke. Teman-teman terima kasih. Dok, saya boleh sharing sedikit yang sampaikan dokter waktu kita, teman-teman, saya hari Minggu yang lalu menemani Dr. Setio, itu untuk melakukan Dr. Talk di sini di Rumania, seperti saya sebutkan dalam pengantar tadi. Salah satu pertanyaan terakhir, pertanyaan menarik dari salah seorang pebisnis di sana, itu menanyakan, dok, ada testimoni tidak? Dan Dr. Setio dengan sangat yakin
menjawab dengan satu kata. You don't need even one single testimony. Yes. Itu yang buat saya. Nah, kenapa, teman-teman? Karena produk kita ini produk farmasi, produk yang sangat scientific, melalui R&D yang panjang. Lalu sudah ada sertifikasi dari FDA, dari WHO. Nah, itu sudah seperti halnya kita kalau diberi resep dokter, kita nggak pernah tanya. Nggak pernah bertanya. Ada testimoni nggak dok dengan obat ini? Berapa lama bisa sembuh? Jadi teman-teman, Dr. Setio dengan sangat yakin membantu kita. Kita punya produk yang sangat research based, punya riset yang sangat bagus dan tidak coba-coba, bukan suplemen, tapi kita medical device dan juga sudah melalui sertifikasi yang riset R&D yang panjang. Itu yang saya garis bawahi waktu saya pelajari dari Dr. Setio waktu membantu menemani waktu di produktor di Rumania. Semoga teman-teman 800-an orang di sini pada malam hari ini diberikan pemahaman bahwa produk kita ini harus betul-betul dengan teknologi yang sangat-sangat maju itu dan sudah melalui perjalanan panjang. Dan juga didukung kalau dari sudut marketing, ada customer satisfaction. Itu artinya juga di riset hasilnya. Bukan hanya klaim kita sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh konsumen dan itu dibuktikan dengan ISO. Itu. Sorry dokter, saya menambahkan sedikit, tapi buat saya memang karena saya menemani dokter makin yakin kita punya produk the best, gitu dah. Nah, tapi memang dokter tidak semata-mata mengatakan produknya. Anda sendiri harus melakukan langkah 1-2. Akan saya ingat-ingat dok. Teman-teman, saya masih punya waktu 5 menit lagi. Saya bacakan secara cepat dokter ya. Silakan. Saya Edi Amin, asal Kota Palembang, Sumatera. Mohon tanya, bagaimana cara penanganan ini agak sedikit keluar dari topik. Penanganan mata istri saya yang tidak dapat melihat setelah operasi tumor di sarafnya. Bagaimana cara pengobatannya? Menurut dokter, mata yang menangani mata ini sulit untuk disembuhkan karena saraf matanya putus. Nah, mohon dijawab dokter Setio. Bahasa awamnya saraf matanya putus. Persoalannya adalah tumor yang ada di tengkorak, apalagi mendekati ke saraf pertama yang keluar dari otak kita, dari susunan saraf pusat, saraf nomor 1 maksud saya, adalah ke mata. Itu yang tertekan oleh tumor. Jadi persoalannya itu bukan di sarafnya yang rusak, tapi tumornya. Nah, kita sudah berbicara beberapa hari yang lalu atau beberapa di pertemuan selalu dengan komposisi-komposisi seperti itu. Demikian juga dengan kanker. Jadi kita orientasinya bukan pada ke saraf matanya, tapi ke kankernya atau ke tumornya. Ketika kita punya keyakinan bagaimana melatonin, bagaimana Korean ginseng, bagaimana kandungan yang ada di slim cell, bagaimana kandungan yang ada di omevia bisa menyelesaikan tumor, bisa menyelesaikan kanker, kita orientasi ke sana. Jadi pertanyaannya, apalagi sekarang udah dioperasi. Kalau udah dioperasi, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Kalau sudah dioperasi, mohon maaf ya sekali lagi ya, sudah ada perlukaan atau kalimat-kalimat kita kalau di warung itu sudah diacak-acak, itu akan jauh lebih sulit lagi. Tapi ingat kita masih ada kesempatan. Selalu kita tidak boleh langsung putus di sana. Walaupun ini ada yang sudah dioperasi, yang sudah di kemo dan sebagainya. Lupakan itu semua, kita lakukan yang sama yang kita bicarakan sekarang. Saya dengan gangguan mata dan lain sebagainya. Apa yang mesti dilakukan dok? Sama. Ingat yang pertama dulu, stop makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Karena makanan ini adalah makanan sel kanker atau tumor. Tolong simak baik-baik. Buah, sayur, dan itu tidak disukai. Sama sekali tidak akan diminati oleh sel tumor. Sehingga kita berharap tumornya selesai. Dan ingat ya, setelah dioperasi pun kankernya atau tumornya, itu tidak ada bicara selesai. Tidak bicara selesai, maka tetap akan ada lagi, muncul lagi tumor lagi, akan mengganggu lagi di tempat lain, akan memperberat lagi kondisinya. Jadi yang paling perlu adalah jangan kasih makan sel kankernya seperti presentasi ketika di kanker. Jangan kasih makan lagi sel kanker. Produk One More dari A sampai Z-nya sekarang, saya yakin banget, nanti akan keluar lagi produk-produk yang lain. Itu akan jauh lebih dahsyat lagi buat kita. Kombinasinya akan lebih enak, lebih simple, kasus apapun. Jadi
ibu atau bapak yang mengalami kondisi seperti ini, lupakan sudah lewat. Kita tidak, artinya dilupakan itu berarti kita jangan bersedih-sedih, jangan merenung lagi kejadian yang sudah itu, tidak apa-apa. Kita gunakan apa yang kita bicarakan sekarang. Tidak makan lagi makanan mengandung lemak, pilih buah, sayur yang kita sukai, kemudian gunakan produk One More. Apapun yang ada, manfaatkan. Karena transdermal, nanopartikel, kemudian teknologi gelombang. Itu luar biasa. Demikian Pak Julius. Banyak pertanyaan. Nah, sekarang karena saking banyaknya Pak Julius, langsung saya mohon jadi supaya walaupun saya sibuk, tolong nanti kalau misalkan pertanyaan ini bisa direkap Pak Julius, karena ini udah 5 kali pertemuan, terus sekarang ini udah pertemuan yang luar biasa. Pertanyaannya tolong disampaikan ke saya dalam bentuk Excel, dan nanti saya akan jawab. Mohon maaf, jadi kita punya kita punya bank. Yes. Jadi dengan dasar itu mudah-mudahan kita bisa jadikan buku dan lain sebagainya dari pertanyaan dari jawaban. Dan ingat jawaban saya bukan final. Jawaban saya bukan jawaban pribadi ya. Tolong nanti ditambahkan, tolong dikoreksi, tolong yakin banget di sana ada siapapun silakan tambahkan. Mudah-mudahan itu akan bisa memberikan hal yang akan berbeda. Terima kasih Dok. Nanti saya akan sampaikan ke manajemen, ke Mbak Nia dan kami Perijit, bagaimana sangat kaya sekali diskusi kita, dan juga sebenarnya ada kekayaan yang masih tersimpan dalam bentuk Q&A. Q-nya sudah banyak, tapi E-nya yang belum terrealisasi. Karena kita terbatas waktunya, betul. Terbatasnya waktu. Oke, teman-teman, mohon maaf sekarang sudah jam 8.58. Ini kira-kira sudah saatnya akhir menyampaikan closing statement. Saya ingin wanti-wanti teman-teman, ingin menyampaikan dengan sangat penekanan, kita mempunyai waktu efektif jam 19.30 sampai jam 9. Saya harapkan teman-teman satu menjadi good promotor untuk menyampaikan kabar gembira, gaya hidup baru dengan gaya sehat baru, dengan teknologi ini. Saya yakin dari sekian banyak penduduk Indonesia masih sangat 0, sekian yang tahu soal teknologi ini. Dan saya harapkan Anda menyampaikan kepada mereka, jangan segan-segan berbagi berkah solusi dengan teknologi yang baru ini. Pastikan Anda selalu datang sebelum jam 19.30 supaya kita bisa menghargai waktu dokter juga, karena dokter juga sangat padat acaranya, bahkan belum sampai istirahat. Tadi malam 1:30 saya masih koordinasi dengan dokter, 1:30 pagi, dan pagi tadi baru nyambung, dokter pun baru selesai mengadakan acara. Baru selesai acara. Saya belum mandi juga Pak. Saya sudah lumayan, tapi sudah sempat mandi, sudah sempat doa segala, jadi sangat nyaman. Teman-teman, mari kita mulai dari diri sendiri untuk jadi sehat. Siapa yang siap untuk menjawab bukan tantangan, tapi ajaan dokter untuk jadi sehat dalam 15 hari. Ya. Kita kurangi makan kolesterol, kita juga berbanyak makan buah. Kalau yang siap, silakan ketik angka 9, teman-teman, di kolom chat. Ini agak sedikit fun, dokter, ya. Supaya gairah teman-teman ini. Wah, setuju semua ini. Luar biasa. Luar biasa. Saya senang banget. Nah, ini hadiah dari saya sekali lagi Pak Julius, karena pertanyaannya sedemikian banyak. Segera berikan pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya akan berusaha di waktu-waktu kosong saya akan mengisikan untuk jawabannya. Jadi ini luar biasa betul-betul. Jadi kita harus memenuhi apa yang diminta sama teman-teman juga, sehingga yang angkanya sekarang ada 850 dan sebagainya, untuk menuju ke lebih tinggi dari 800 sampai 1.000 ya. Berarti kita bisa nyampai. Yakin tercapai kalau pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini dijawab. Demikian Pak Julius. Dan akan jadi legacy karena akan bisa dibaca kapan saja kalau sudah kita. Tapi memang nanti harus saya sampaikan kepada para leader dan juga kepada manajemen bagaimana mengelola hal ini supaya menjadi semakin baik, semakin bermanfaat, dibaca oleh banyak orang. Teman-teman, saatnya sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Setio dan juga pada teman-teman semua. Ya, dan juga kepada Pak Taufik yang ada di belakang layar. Hari ini Reka sedang ada kuliah sehingga dia tidak bisa menemani. Tapi dosennya yang menemani, yaitu Pak Taufik dari Lombok. Terima kasih Pak Taufik, dan juga terutama terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan ini. Saya doakan Anda semua sehat. Saya juga mohon didoakan supaya sehat. Dr. Setio juga tetap sehat, berbagi ke berbagai banyak orang di semakin banyak kota. Dan malam hari ini kita akan tutup dengan pesan supaya kita memulai sehat dari diri kita sendiri. Jadilah kita gerakan masyarakat baru
masyarakat yang menggunakan teknologi untuk menjaga kita makin sehat. Sekarang sudah nggak zamannya lagi tulis surat, ya, tulis surat pakai perangko. Ada satu solusi yang baru. Nah, kabar gembira itu harus kita wattakan ke banyak orang. Semoga semakin banyak yang sehat. Terima kasih banyak dokter. Saya tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.